Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Apriana. Saya mahasiswi program studi manajemen kelas karyawan. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan manfaat teknologi informasi dalam mendukung aktivitas perusahaan. Perkembangan bisnis saat ini tidak terlepas dari peran penting teknologi informasi. Dan salah satu tantangan yang dihadapi pada era globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan adalah teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi, kekuatan informasi, dan teknologi informasi dijadikan sebagai alat atau tools dalam memenangkan persaingan atau kompetisi bisnis. Kebutuhan akan teknologi informasi merupakan kebutuhan dasar perusahaan agar dapat bertahan dalam dunia usaha yang penuh persaingan. Teknologi informasi telah mendorong kemajuan dalam teknologi produk dan proses serta terbentuknya masyarakat informasi. Teknologi informasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya, seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi lainnya menurut Maharshi tahun 2000. Pemerintah selalu mendukung dan mendorong setiap orang dan perusahaan untuk memanfaatkan teknologi informasi dengan ditetapkannya produk hukum berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan mempertimbangkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi mempunyai dampak yang besar terhadap keunggulan daya saing perusahaan. Keunggulan daya saing perusahaan dapat dinilai berdasarkan kriteria ekonomi dengan menggunakan ukuran-ukuran seperti efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Beberapa alasan penggunaan teknologi informasi antara lain: 1. Secara signifikan meningkatkan pilihan-pilihan yang tersedia bagi perusahaan, yaitu memegang peranan penting dalam implementasi yang efektif terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, mempengaruhi proses pengembangan strategi pemasaran. Karena teknologi informasi memberikan lebih banyak informasi ke manajer melalui pemakaian sistem pengambilan keputusan. Yang ketiga, teknologi informasi memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai bagian yang berbeda dalam organisasi dan juga menyediakan banyak informasi ke manajer. Sebagai contohnya, sistem informasi eksekutif mempengaruhi aliran informasi secara vertikal dalam perusahaan. Pihak manajemen akan memiliki akses informasi yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan sumber informasi terhadap manajer menengah. Jaringan telekomunikasi memungkinkan informasi mengalir dengan mudah dan cepat di antara departemen dan divisi yang berbeda. Yang keempat, teknologi informasi juga mempengaruhi antara organisasi dengan lingkungan, seperti pelanggan dan pemasok. Sistem antara organisasi yang dilengkapi dengan pertukaran data menciptakan hubungan yang lebih dekat antara organisasi dan pemasok, memfasilitasi manajemen persediaan yang lebih efisien, dan memungkinkan pendekatan tepat waktu dalam pemesanan kembali. Yang kelima,
membantu dalam menghasilkan inovasi produk, yaitu teknologi informasi dapat membantu dalam mendesain produk hingga proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuan penerapan teknologi bagi perusahaan adalah untuk mendapatkan rantai nilai dari teknologi informasi yang bermanfaat dalam semua aspek bisnis yang berorientasi kepada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas karyawan dan perusahaan untuk mendapatkan margin yang telah ditargetkan dengan resiko dan biaya yang seminimal mungkin. Teknologi juga berperan untuk mempermudah menjalankan aktivitas perusahaan. Tentu saja dengan mudahnya dalam mengakses teknologi, maka aktivitas pekerjaan yang dilakukan dengan teknologi tersebut terasa ringan dan mudah untuk dijalankan. Dengan memanfaatkan teknologi, memungkinkan perusahaan bisa melakukan efisiensi. Karyawan bisa bekerja dengan cepat, sehingga teknologi pun bisa menghemat waktu. Artinya, adopsi teknologi memungkinkan perusahaan bisa lebih efisien dan efektif. Kebutuhan efisiensi waktu serta biaya yang mengakibatkan tiap pelaku usaha merasa memerlukan penerapan teknologi informasi pada lingkungan kerjanya. Jadi, dengan menerapkan teknologi, ada beberapa manfaat atau keuntungan yang diperoleh perusahaan, antara lain otomatisasi, yaitu semua sistem yang tadinya bersifat manual pada perusahaan berubah menjadi otomatis, sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerjanya dan lain-lain. Waktu pengerjaan dapat lebih cepat karena dengan penerapan teknologi informasi dapat mempersingkat rantai birokrasi. Misalnya, jika suatu pekerjaan biasanya selesai dalam 1 minggu, namun dengan menggunakan teknologi dapat diselesaikan hanya dengan 1 hari. Apabila waktu tersebut dikonversikan ke dalam bentuk biaya, maka akan menghasilkan penghematan sekian rupiah. Pengambilan keputusan akan menjadi lebih cepat karena dengan adanya teknologi, maka data yang diperlukan akan cepat diperoleh. Sebaliknya, lambat dalam pengambilan keputusan bisa berakibat pada loss opportunity, yaitu seperti kehilangan order dan sebagainya. Penerapan teknologi di perusahaan juga akan menghemat biaya promosi, sebab promosi dapat dilakukan secara online. Selain itu, para konsumen juga akan dapat melihat profil perusahaan dari mana saja di seluruh dunia, dan mudah mengintegrasikan seluruh kantor atau cabang perusahaan tanpa harus mengunjungi cabang secara satu persatu. Singkatnya, dengan menerapkan teknologi informasi, maka perusahaan akan mampu menghemat biaya dalam semua aspek seperti tenaga kerja, proses, pemasaran, bahkan manajemen. Penerapan teknologi informasi juga dapat mempercepat perkembangan perusahaan dengan meningkatnya margin pada perusahaan. Dan tentunya adopsi teknologi informasi memungkinkan perusahaan lebih kompetitif dan berpotensi memenangkan persaingan bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.